Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Nurwanti, NPM 1811060362 dari kelas D dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan diampu oleh Ibu Dwi Aryani Kusuma Wardani. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ada lagi karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, isi kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas. Dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu, seperti SMP, MTS, SMA, dan MA. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap. Selanjutnya, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema atau SD. Yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran di kelas. Selanjutnya ada model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Yang pertama, model inquiry learning. Langkah-langkah dalam model inquiry yaitu pertama, observasi atau mengamati berbagai fenomena alam. Yang kedua, mengajukan tentang fenomena yang dihadapi. Selanjutnya, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Selanjutnya, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang kedua, ada model discovery learning, yaitu guru memberikan stimulan dapat berupa bacaan gambar situasi sesuai dengan materi pelajaran. Problem statement atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, data collecting atau mengumpulkan data. Yang ketiga, data processing mengolah data. Yang empat, verification atau memverifikasi. Yang ketiga, problem based learning. Langkah-langkah pembelajarannya ialah yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, project based learning, di mana model ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlakukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi itu tersebut. Kemudian ada jenis-jenis penilaian pada kurikulum 2013. Yang pertama adalah penilaian otentik. Yang kedua ada penilaian diri. Yang ketiga penilaian berbasis portofolio. Penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan identitas belajar peserta didik. Yang keempat, ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya ada ulangan harian, di mana kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik menyelesaikan 1 KD atau lebih. Yang keenam ada ulangan tengah semester. Selanjutnya ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi atau UTK, ujian mutu tingkat kompetensi atau UMTK, dan terakhir ujian nasional. Selanjutnya ada prinsip dan pendekatan penilaian. Yang pertama ada objektif, di mana penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Yang kedua ada terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana. 3 ekonomis, di mana penilaian yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaporannya. Yang selanjutnya ada transparan, penilaian kriteria
penulisan dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang keenam, akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang ketujuh, edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, ada kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, adapun bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada kesinambungan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.